Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nugraha, NIM 119140060. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang demo aplikasi dari donasi manajemen sistem. Di sini kita pas pertama kali membuka aplikasinya terdapat menu awal, yaitu ada donatur dan badan amal. Donatur ini yang akan mendonasikan ke badan amal, dan badan amal ini yang tempat untuk manajemen dari donasi-donasi yang telah dilakukan oleh donatur. Misalkan kita adalah pengguna donatur. Pengguna donatur itu akan melakukan input username juga dan password terlebih dahulu. Misalkan username kita sendiri, yaitu sebelum itu kalau misalkan kita tidak punya username ataupun passwordnya, kita registrasi terlebih dahulu. Misalkan nama kita sendiri, lalu username kita ini gunakan untuk login. Misalkan kita buat yang gampang diingat. Habis itu passwordnya juga jangan sampai kita lupakan, karena memang gunanya untuk login tadi. Alamatnya yaitu alamat kita sendiri. Nah, nomor teleponnya misalkan nomor telepon kita sendiri juga ya. Nah, habis itu di sini ada tipe dari donatur, yaitu ada personal dan juga organisasi. Nah, kalau personal ini ya memang sendiri. Kalau misalkan organisasi ini ya suatu badan. Misalkan badannya tuh bisa jadi namanya badan perusahaan apa ya. Nah, kalau misalkan udah data-datanya kita registrasikan. Nah, jika berhasil registrasi, kita akan melakukan loginnya. Yang username password tadi jangan sampai kita lupakan ya, karena memang berguna untuk login. Dan ini ganteng. Passwordnya tentu saja bintang. Kita login, username tidak ada. Salah ya. Kenapa tadi? Kayaknya J-nya gede kayaknya. Oh iya, benar ya. Login berhasil. Nah, kalau di tampilan login, kita akan punya berapa menu. Nah, sebagai login awal ini, kita punya data transaksi yang telah kita lakukan, yang tentunya untuk membantu kita. Misalkan hari ini kita udah donasi belum sih gitu kan. Menjadi dapat hidayah gitu. Oh, ternyata belum donasi hari ini. Kita donasi lah hari ini berarti ya. Misalkan kita ngeklik menu uang. Nah, uang ini berarti kita akan mendonasikan uang kita. Misalkan kita ingin mencatat uang yang telah kita donasikan, yaitu sebesar 10.000. 10.000. Nah, badan amal yang disumbangkan itu, yaitu badan amal yang sudah terdaftar di aplikasi donasi manajemen sistem. Itu dapat donasi Kartika, donasi saya, donasi Kartika 2, donasi kita bisa. Misalkan kita akan donasikan ke donasi Kartika ya. Jumlah uangnya yaitu misalkan kita naikin dikit ya. Karena lebaran kan ini ya, kita harus nyari-nyari banyak pahala. Nah, alhamdulillah 50.000 kita donasikan ke badan donasi Kartika. Data berhasil dimasukkan. Nah, kalau misalkan kita udah melakukan donasi gitu, lalu kita akan update tabel. Di sini kita bisa melihat bahwa kegiatan donasi 10 hari terakhir kita, yaitu pada tanggal 2021/5/15, itu kita telah melakukan donasi 1 kali. Nah, jika kita ingin melihat apa sih yang telah kita lakukan di tanggal ini, kita tinggal ke riwayat donasi. Riwayat donasi ini yaitu akan menampilkan donasi-donasi apa saja yang telah kita lakukan di aplikasi ini. Misalkan ini kita tanggal 2021/5/15 itu melakukan jumlah donasinya 50.000 ke donasi Kartika. Nah, misalkan kita pengen donasi lagi nih, ternyata kita punya baju bekas, kita punya 10 buah, kita donasikan ke donasi saya misalkan ya, karena Kartika udah ya, atau Kartika aja karena memang favorit kita kan dekat rumah misalkan ya. Kita donasikan baju sebanyak 10. Donasi berhasil. Jika kita lakukan update tabel, itu di sini ada persentase jenis barang. Persentase jenis barang ini barang apa saja yang telah kita donasikan selama ini. Ternyata kita telah mendonasikan baju sebanyak 100%. Jadi karena memang yang pernah kita donasikan cuma baju, berarti persentasenya masih 100% baju. Lalu di sini kita melakukan donasi 2 kali, yaitu donasi tadi donasi uang banyak sekali, dan juga donasi barang sebanyak 1 kali. Nah, misalkan kita pengen melihat yang sudah banyak melakukan donasi ya. Misalkan kita
login ke akun yang sudah sebagai ini ya, sebagai sesepuhnya dari aplikasi ini. Misalkan kita login. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kegiatan donasi 10 hari terakhir ini itu tergantung apa yang telah kita donasikan. Misalkan ini tanggal 2021 5/10 itu kita mendonasikan sebanyak 5. Apa aja sih yang kita donasikan, kan kita kan nggak ingat ya. Misalkan tanggal segitu apa aja yang kita donasikan ya, tanggal 10 itu. Kita tinggal cari, misalkan di barang ya, di uang. Itu tanggal 10 apa aja. Jenisnya itu ya tanggal, karena memang kita pengen nyari tanggal 10. Nah, di sini kita ada tanggal 10 itu kita telah donasi apa aja, yaitu kita donasi 1.000, 10.000 sama 100.000. Kenapa nggak langsung aja 1 juta ini, 100 ini? Tapi nggak apa-apa. Ini dia dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Habis itu misalkan ini kita lihat di barangnya, tanggal donasi tanggal 10 ini apa aja? Baju dan baju. Kenapa baju dan baju? Kenapa nggak langsung 20 bajunya? Tapi tidak apa-apa. Ini terserah penggunanya kan. Tadi kalau misalkan kita lihat ini select ini, yaitu sebagai menampilkan data semuanya. Misalkan kita pengen mencari data apa ya, misalkan kita pengen nyari jenisnya itu baju. Nah, di sini kan bajunya ada 10, baju 10 tanggal 15, tanggal 10, tanggal 10. Nah, kalau misalkan pengen balik lagi, kita pencet select, lalu akan balik ke seperti semula atau data semua barangnya. Nah, itu kita exit. Untuk fitur ini sudah sampai sini, lalu melakukan logout jika sudah tidak ingin lagi. Fitur selanjutnya itu tadi kita udah donasi, sekarang badan amal. Jadi kita pengen lihat gitu, badan amal kita ini siapa aja yang telah melakukan donasi. Kita login dulu sebagai badan amal. Nah, di sini terdapat username dan password. Jadi kita misalkan registrasikan badan amal yang baru gitu. Kan kita kan sebagai badan amal baru. Misalkan namanya badan amal, badan hidayah kayaknya. Badan amal kayaknya. Badan amal sejahtera. Badan sejahtera aja kayaknya. Sejahtera banget. Nah, username-nya ini yaitu yang kita gunakan untuk login. Habis itu passwordnya agar untuk keamanan, agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Lalu jalan misalkan jalan buntu, registrasi. Berhasil melakukan registrasi. Nah, setelah kita berhasil melakukan registrasi, kita akan menginputkan username dan password yang telah kita registrasikan tadi. Jangan sampai lupa. Kayaknya lupa ya, ntar ya. Sejahtera banget nih namanya. Nah, habis itu passwordnya. Login berhasil. Nah, ini jika kita telah masukkan username dan password yang sesuai dengan apa yang kita registrasikan, akan masuk ke tampilan menunya. Karena memang badan sejahtera ini badan yang baru kita input, tentu saja tadi belum ada pada menu, sehingga data pegawai ataupun kota amal itu masih belum ada sama sekali. Nah, ini kita bisa melakukan input pegawai. Misalkan kita pengen ID pegawai yang pertama itu dengan nama Jamal, lalu nomor teleponnya 08, chat strip. Tanggal masuknya misalkan 12 bulan 12 2012. Kita submit, data berhasil dimasukkan. Nah, jika data berhasil dimasukkan akan muncul pada data pegawai, kolom data pegawai yaitu ID Jamal, ID 1, nama pegawainya Jamal, nomor teleponnya segitu, tanggal masuknya 2012, tanggal 12 bulan 12. Nah, experience ini yaitu lama dia bekerja di Badan Sejahtera ini. Jadi dia telah bekerja dari tahun 2012 sampai 2021, sehingga experience yang ada yaitu sebanyak 8 tahun. Nah, misalkan ternyata Jamal telah mengganti nomor teleponnya jadi 08749247. Jika salah berarti kan tinggal kita lakukan update. Jika data berhasil diupdate akan langsung terupdate pada data pegawai. Karena memang Badan Sejahtera ini masih kosong, belum ada datanya, belum ada donasi, belum ada yang melakukan donatur. Kita tuh akun yang memang sudah dilakukan donasi kan, yaitu misalkan donasi Kartika.
yaitu memiliki username dan ini, aduh, bener nggak ya? Masalah. Ntar ya, SD card. Oke, sip. Kita lakukan login. Jika login telah berhasil, pencet OK, akan muncul apa saja yang telah dilakukan oleh Donasi Kartika. Nah, pada halaman menu terdapat yang pertama yaitu kegiatan donasi 10 hari terakhir. Nah, di sini kegiatan donasi 10 hari terakhir ini yaitu apa saja yang telah didonasikan sebanyak 10 hari terakhir ini. Ya, misalkan ini tanggal 15 atau tanggal hari ini ya. Itu telah melakukan donasi sebanyak 7 kali. Kemarin 2 kali. Kemarin 0 kali. Wah, memang tanggal ini kayaknya lebaran ini nggak ada yang donasi ya. Sibuk ini bikin opor ya. Nah, ini ada 4 donasi. Nah, jika kita pengen lihat nih, tadi kan ada 7 donasi ya. Itu donasi apa aja? Tinggal kita lihat pada donasi di sini. Nah, di sini yaitu kita lakukan tanggal donasi yaitu tanggal 7. Tanggal donasi 7. Oh, bukan 7 ya. Itu jumlahnya. Tanggal donasinya tanggal 15. Iya. Tanggal donasi 15. Nah, di sini ada 2. Yaitu Jamal sama Joni sebanyak 10.000 sama 50.000. Nah, kalau misalkan kita lihat barangnya tanggal donasi 15 yaitu ada 5. Jadi 5 tambah 2 7. Jadi telah mendonasikan apa aja yaitu kebutuhan pokok, baju, dan juga uang 10.000 tadi. Nah, ini kan untuk donasinya. Kita bisa juga melihat akun-akun donaturnya. Jadi siapa aja yang melakukan donasi di Donasi Kartika, yaitu yang pertama yaitu ada ini, lalu ada ini, serta nah dengan nama Ita, yaitu alamatnya di sini. Kita bisa mencari misalkan username siapa sih yang itu ganteng-ganteng tuh kan. Kayaknya ini ya, ternyata ada Jamal sama Joni. Nah, ini untuk data-data donatur. Lalu misalkan kita masuk ke pegawai ya, tadi udah. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali data pegawainya. Kita bisa melakukan pencarian juga di sini. Misalkan dengan ID 110 itu siapa gitu. Kita lihat, oh, ternyata Raffi Arya, nomor teleponnya ini, tanggal masuknya tanggal 2018. Kalau misalkan kita pengen nyari tanggal masuk yang apa aja yang di bulan Desember itu siapa aja yang masuk. Ternyata semuanya yang masuk Desember ya. Memang hebat nih. Habis itu namanya, misalkan kita pengen yang nyari TT. Kemarin kayaknya ada pegawai T gitu. Siapa? Kayak lupa saya. Wah, ternyata pegawainya TV namanya. Bisa dilakukan pencarian di sini. Nah, setelah menu pegawai, di sini ada menu opsional yaitu kotak amal. Jika suatu badan donasi itu memiliki kotak amal, bisa mendaftarkan kotak amalnya di sini sebagai pencatatan tadi. Misalkan nih, kita pengen masukkan kotak amal yang keempat. Itu ID pegawainya atau pegawai yang bertanggung jawab pada kotak amal ini, yaitu misalkan pada ID 114 atau 110 aja deh. Alamat dari ininya, alamat dari kotak amalnya ini misalkan kita alamatnya itu pada jalan Rahmat. Nah, Jalan Rahmat. Habis itu jumlah uangnya itu misalkan pada saat itu dia melakukan penarikan itu jumlah uangnya sebesar 90.000. Nah, habis itu kita melakukan submit di sini. Data berhasil ditambahkan. Di sini ID pegawainya 110, nama pegawainya Raffi Arya, yaitu kota amalnya di Jalan Rahmat, jumlahnya 90.000, tanggalnya tanggal hari ini 15. Nah, misalkan ternyata ID pegawainya udah pindah tangan menjadi 113. Kita tidak bisa melakukan submit karena memang ID-nya sudah ada, sehingga kita melakukan update di sini. Nah, menjadi Bambang. Bang. Iya. Nah, di sini yaitu sebagai catatan dari kotak amal. Nah, misalkan kita masuk ke menu terakhir yaitu menu penerima.
Tadi donatur sudah, donasi sudah, ke penerima. Nah, penerima ini yaitu data-data penerimaan di mana saja badan-badan di mana saja yang membutuhkan tadi, atau misalkan donasi, badan amal punya donasi. Nah, donasi ini akan didonasikan kemana? Nah, di sini list dari data penerimanya. Jadi kita misalkan ini ada nama pegawai Bambang, atau yang melakukan donasi itu Bambang dan validasinya. Nah, penerimanya itu Masjid Al Ikhlas, alamatnya di mana? Jalan Nusa Bangsa, dan nomor teleponnya 082139. Nah, kalau misalkan udah, misalkan kita pengen yang lain lagi nih, misalkan kita ID pegawai yang melakukan validasi terhadap penerima dan juga bertanggung jawab penerimanya, misalkan ini ID dari 114 ya. Nama dari penerimanya misalkan itu panti asuhan, panti Kartika misalkan. Nah, alamatnya itu di Jalan Kartika. Nomor teleponnya 0812345568. Nah, ini bisa ada nomor telepon keduanya. Misalkan ternyata nomornya ada 2, berarti tinggal kasih nomor telepon keduanya. 89887 berapa. Nah, jika kita udah yakin tentang apa yang telah kita inputkan, berarti tinggal submit. Kan submit, data berhasil dimasukkan. Nah, ini di sini ternyata sembunyinya. Nah, kalau data telah berhasil dimasukkan di sini, itu akan ada panti Kartika di Jalan Kartika. Nomor teleponnya ini di sini. Nah, kita bisa melakukan pencarian juga terhadap penerima. Misalkan di sini kita pengen nyari nama penerimanya itu di masjid mana kemarin gitu kan, kayak lupa. Nah, penerimanya ternyata ada di Masjid Al Ikhlas, nama pegawainya Bambang, dari Jalan Nusa Bangsa. Nah, mungkin itu sekian dari manajemen sistem donasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.